4 mobil dinas komisioner KPU Kota Semarang dirusak oleh orang tak dikenal. Sungai kanal di Desa Langenharjo, Kecamatan Margoyoso Pati dipenuhi tumpukan sampah bergerak. ...260 knalpot brong hasil operasi selama 2 bulan dimusnahkan di Mapolres Kendal. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Senin 11 Desember 2023 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan. Bersama saya Galus Karnanti, berikut Jateng hari ini selengkapnya. Rumah salah satu warga Desa Winong didatangi penyidik KPK. Penggeledahan ini diduga terkait dengan penetapan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Direktur Alsintan Muhammad Hatta. Inilah kondisi rumah warga bernama Eri yang berada di Desa Winong RT 2 RW 4 Kecamatan Pati pasca didatangi penyidik KPK pada Minggu 10 Desember kemarin. Eri merupakan pemilik PT Java Tech Group yang membuat alat mesin pertanian. Pengusaha yang bergerak di bidang pembuatan alat dan mesin pertanian itu diduga terlibat dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK beberapa waktu lalu. Menurut pengakuan tetangga, sejak pukul 1 siang rumah mewah tersebut didatangi banyak mobil dan dijaga polisi. Penyidik baru keluar dari dalam rumah sekitar jam setengah 4 sore. Tri Pujianto selaku Ketua RT 2 RW 4 Desa Winong menuturkan tidak tahu menahu terkait penggeledahan oleh KPK. Dirinya seharian berada di luar kota dan baru pulang ketika lokasi kejadian sudah sepi. Anaknya Pak RT tadi sama Pak RW ke situ, saya bilang tidak tahu, saya bilang tidak tahu. Tri Pujianto menambahkan, menerima aduan dari warga bahwa rumah tersebut dijaga oleh polisi, pihaknya mengaku Eri dikenal baik kepada warga sekitar. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemusnahan 260 knalpot brong atau knalpot tidak sesuai standar dilakukan di Mapolres Kendal. Knalpot ini hasil operasi selama 2 bulan periode Oktober hingga November 2023. Pemusnahan knalpot brong ini dilakukan dengan cara dipotong menggunakan alat pemotong besi. Satlantas Polres Kendal memusnahkan ratusan knalpot brong. Wakapolres Kendal Kompol Edi Sutrisno didampingi Kasat Lantas Polres Kendal AKP Agus Priyono Marinus menjelaskan, sampai saat ini pihaknya tetap melakukan operasi secara kasat mata, seperti knalpot brong, tidak menggunakan helm, tidak memasang spion, dan melawan arus lalu lintas. Sanksi yang diberikan kepada para pelanggar yakni melepas knalpot brong diganti dengan knalpot standar. Sedangkan pemusnahan knalpot brong dilakukan agar tidak dipakai kembali oleh sang pemilik. Di bawah pimpinan Pak Kasat Lantas terus melaksanakan kegiatan penindakan kasat mata, yaitu knalpot gelunggungan atau knalpot brong, yaitu secara kasat mata atau secara langsung di seluruh wilayah di Kabupaten Kendal ini. Dengan hasil mungkin rekan-rekan bisa dilihat, ada juga yang masih terpasang, mungkin barang bukti yang baru didapat beberapa hari yang lalu belum sempat dicopot, dan juga ada satu motor yang cukup bagus tapi knalpotnya yang tidak layak atau tidak mendukung untuk dipakai atau untuk sarana sehari-hari. Kasat Lantas Polres Kendal AKP Agus mencatat, selama periode Oktober hingga November 2023, terjadi 754 penindakan dan pelanggaran lalu lintas. Dengan rincian 234 pelanggar tidak mengenakan helm, muatan melebihi tonase sebanyak 120 pelanggar, 260 pelanggaran knalpot tidak sesuai standar, serta penindakan kepada pengguna jalan yang tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat sebanyak 140 pelanggar. Wakapolres mengimbau bagi pengendara motor hendaknya tidak menggunakan knalpot brong sebab kebisingannya merugikan pengendara lain atau masyarakat.
Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ketahuan mencuri rokok di sebuah minimarket, seorang pria di Kota Semarang diamankan polisi. Dari penggeledahan petugas ditemukan sebuah celurit di dalam tas milik pelaku. S tidak berkutik di saat petugas Polsek Semarang Timur datang ke minimarket di Jalan Raden Patah, Kota Semarang. Pria berusia 32 tahun ini diamankan setelah melakukan aksi pencurian rokok yang berada di area kasir. Saat dilakukan penggeledahan di dalam tas, petugas menemukan senjata tajam jenis celurit. Aksi pelaku cukup nekat dengan masuk ke area kasir minimarket mengambil 2 bungkus rokok. Namun aksinya berhasil diketahui karyawan minimarket dan seorang pengunjung dan berhasil ditangkap. Pelaku berusaha melawan untuk kabur, namun polisi segera datang setelah karyawan minimarket menekan tombol SOS pada aplikasi Libas Polrestabes Semarang yang terpasang di minimarket. Ya, tak pencet. Sebisa mungkin, cepat mungkin, biar gimana pun polisian juga harus cepat sampai di sini. Alhamdulillah juga dari polseknya itu responnya cepat, langsung datang ke sini juga. Pelakunya kan mungkin biar maksudnya nggak lolos gitu loh, biar nggak cepat-cepat kabur. Konsumennya juga bilang, "Mbak, cepet Mbak." Iya pak gitu, langsung datang ke sini. Di borgol itu sama sarjamnya itu kan diamanin sama konsumennya dua itu, takutnya kan nanti berontak sama ambil sarjam itu. Ke seluruh petugas Libas, petugas Polrestabes Semarang, bahwa diinformasikan telah terjadi pencurian 2 bungkus rokok di Indomaret. Dari aplikasi Libas tersebut kemudian kita tindak lanjuti dari petugas kita Polsek Semarang Timur, kemudian dipimpin Pak Kanit Reskrim mendatangi TKP, dan alhamdulillah di TKP itu pelaku sudah bisa kita amankan dengan karyawan Indomaret, termasuk ditemukan juga di bawaan dari terduga pencuri itu di dalam tasnya ada sajam berupa celurit dan pakaian dan sebagainya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku dibawa ke Mapolsek Semarang Timur. Polisi mendorong kepada para pelaku usaha di Kota Semarang yang memiliki kerawanan dari tindak kejahatan bisa memasang aplikasi Libas yang menjadi andalan pengungkapan secara cepat terhadap aksi kejahatan di Kota Semarang. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Jateng hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang
hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. 4 mobil dinas komisioner KPU Kota Semarang yang terparkir di Gedung Pandaran Semarang dirusak oleh orang tak dikenal. Polisi mencatat ada 11 mobil yang dirusak dengan coretan pada bodi mobil. Kamera pengawas merekam aksi pengerusakan 11 mobil yang terparkir di Gedung Pandanaran Kota Semarang.
Dari rekaman kamera pengawas terlihat seseorang berpakaian serba hitam mondar-mandir di area parkir yang mendekati sejumlah mobil yang sedang diparkir. Kapolsek Semarang Tengah Kompol Indra Romantika mengatakan, setelah mendapati laporan aksi coret-coret mobil oleh orang tak dikenal, pihaknya bersama Polrestabes Semarang melakukan pengecekan dan olah TKP, serta meminta keterangan sejumlah saksi. Petugas mencatat, terdapat 11 mobil, 4 diantaranya mobil dinas KPU Kota Semarang. Saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Satreskrim Polrestabes Semarang untuk melakukan penyelidikan dan melakukan penelusuran kamera pengawas yang ada. Sementara sejumlah komisioner KPU termasuk ketua, sekretaris, serta anggota KPU diketahui tengah berada di Jakarta. Ya, didapatkan 11 mobil yang terindikasi di baret ya, di baret. Kemudian setelah dari keterangan saksi dari Kesbangpol atau anggota Kesbangpol yang ada di situ, didapatkan satu lagi mobil tambahan, jadi jumlah seluruh 11. Karena terakhir kita cek itu 10, kemudian sore ini tadi atau siang tadi itu dicek sama anggota reskrim, melaksanakan olah TKP, jumlahnya 11. Untuk mobil dinasnya berjumlah 4. Ya, mobil dinas 4, kemudian mobil plat hitam umum itu ada 7, ya, ulangi 7. Ya. Itu mobil KPU atau gimana? Untuk mobil dinasnya 4 ini milik KPU semua. Hingga saat ini, kasus pengerusakan mobil tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian. Atas kejadian tersebut, Polsek Semarang Tengah akan meningkatkan patroli dan menambah personil pengamanan. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, 3 juta lebih surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota tiba di gedung logistik KPU Pati. Petugas belum bisa mengecek kondisi lantaran menunggu tahap pengecekan dan pelipatan. Enam truk berisi surat suara pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota tiba di KPU Pati. Berjumlah 3.186.686 lembar surat suara. Kedatangan surat suara dijaga oleh Polresta Pati dan pengiriman surat suara dibantu oleh Satbrimob Polda Jawa Timur. Kemudian surat suara ini disimpan di gudang logistik KPU. Kasubag Keuangan dan Umum KPU Pati Ulil Maftuh Fiansyah menuturkan bakal dilakukan proses pelipatan setelah surat suara Dewan Perwakilan Daerah dan Pemilihan Presiden. Untuk mengetahui apakah ada kerusakan atau tidak dalam surat suara itu, kita belum bisa memastikan karena harus dilakukan proses sortir dahulu. Kalau untuk cadangan antisipasi kerusakan, Mas, jumlah berapa? Kalau untuk cadangannya belum ada, jadi belum nanti ada. Ketika hasil sortir diketahui rusaknya berapa, nanti kita harus lakukan pelaporan kepada pihak penyedia. Sementara itu, Ketua Bawaslu Pati Supriyanto menuturkan distribusi surat suara diawasi oleh Bawaslu sejak proses pencetakan di Surabaya. Pihaknya juga memastikan pergerakan surat suara dari percetakan sampai di gudang logistik sesuai perundang-undangan. Semua kondisi lengkap dan dalam kondisi utuh ya boxnya, tetapi untuk kelengkapan kelayakan surat suara sebagaimana tadi sudah disampaikan, kami masih menunggu hasil sortir dan lipat surat suara yang dilakukan oleh jajaran KPU. Supriyanto menambahkan terkait kondisi surat suara, pihaknya masih menunggu tahap sortir dan lipat oleh jajaran KPU. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Jami'iyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalik JPPPM Nyai Haji Hanik Maftuhah menyerukan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum 2024 dengan membuat petisi pemilu damai. Beliau akan menyiapkan pintu maafnya untuk anak-anaknya. Terdapat sekitar 2.000 ibu nyai se-Indonesia yang hadir mengikuti petisi pemilu damai di Ponpes Darul Amanah Sukorejo, Kendal.
Di hadapan ribuan anggota, Ketua Umum JPPPM, Nyai Hanik Maftuha, mengajak seluruh elemen bangsa berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dalam demokrasi pemilu 2024. Masyarakat diminta tidak apatis atau golput karena akan mengancam keberlanjutan politik berintegritas bangsa Indonesia. Dalam petisi pemilu damai, istri dari Kiai Haji Afif Mashkur, pengasuh Ponpes Sirajul Rohim Temanggung ini, tidak mengarahkan dukungan kepada partai politik, caleg, maupun capres-cawapres tertentu. Ini partai elemen ada yang PKB, PDI, dan lain sebagainya, kita tetap mendukung tapi tidak atas nama organisasi, atas nama pribadi-pribadi, walaupun kita mendukung daripada yang dalam arti kalau memang dunia ini berperan dalam bentuk insya Allah juga akan negaranya ini akan baik. Sementara Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Saiful Rahmat Dasuki mendukung petisi Ibu Nyai yang tergabung dalam JPPPM. Pihaknya juga menolak politik identitas yang mengatasnamakan agama sebagai kampanye elektoral. Perkembangan zaman yang tentunya bernilai positif bagi perkembangan dan kemajuan Pondok Pesantren. Tadi ada deklarasi dari Ibu, pernyataan sikap dari JP3M. Itu gimana tuh komentarnya? Ya, sudah benar, sudah tepat itu yang dibuat tadi oleh Ibu Ketua Umum dengan seluruh jajaran JP3M bahwa kita menolak politik identitas, menolak agama sebagai kampanye elektoral karena ini bisa merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kegiatan ini dihadiri 2.000 ibu nyai pengasuh pondok pesantren seluruh Indonesia, Wamenak Saiful Rahmat Dasuki, Wakil Bupati Kendal Windu Sukobasuki, dan sejumlah kiai pengasuh ponpes seluruh Indonesia. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV, melaporkan. Jateng hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya.
Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Sebuah video memperlihatkan tumpukan sampah bergerak memenuhi sungai kanal di Desa Langenharjo, Kecamatan Margoyoso Pati. Pasca kejadian tersebut, warga dibantu aparat membersihkan sungai dengan alat seadanya. Inilah video amatir dari warga yang merekam sampah bergerak di sungai kanal Desa Langenharjo, Kecamatan Margoyoso pada Sabtu 9 Desember lalu. Sampah rumah tangga, kayu, dan bambu memenuhi 700 meter dari sungai yang memiliki panjang 4 km. Sampah ini merupakan kiriman dari Desa Kertomulyo, Desa Mojo Agung, dan Desa Langenharjo saat terjadi hujan. Sekretaris Desa Langenharjo Wawan menuturkan, pemerintah desa dan TNI Polri langsung bergerak cepat melakukan pembersihan sungai di Minggu 10 Desember pagi. Dirinya meminta pemerintah daerah bisa membantu alat berat untuk membersihkan sungai dari timbunan sampah. Desa Mojo Agung, penting ininya dari desa yang atas, yang hulu gitu. Bukan dari sini ya berarti? Ya, ada yang dari sini, ada yang banyak dari hulu. Pak, mungkin dari sampahnya sendiri nih, sampah apa sih Pak yang di sini? Sampahnya terdiri dari sampah bambu, sampah kayu gelondongan, terus yang paling parahnya itu dari limbah tapioka. Itu yang dulu mengendap, akhirnya nanti limbah itu bahasa Jawanya mencegat sampah yang mengalir kayak bambu-bambu, kayak kayu yang gelondongan tadi.
Sementara itu, Mukayat selaku pemilik tambak nilai cukup khawatir atas kejadian sampah bergerak di Sungai Kanal lantaran dapat menjebol tanggul dan membanjiri tambak. Lewat ke laut. Tahun-tahun kemarin sempat jebol ya? Pernah jebol. Tahun kapan itu, Pak? Apa, Bu? Tahun kapan itu, Pak? Kurang tahu ya, Bu ya. Tak pernah, Pak. Kalau yang ini tambak-tambak juga terdampak? Bener. Gagal panen berarti? Gagal panen. Gagal panen. Jadi mungkin harapannya Pak kepada pemerintah desa maupun Pemkab Pati? Diperbaiki lah Pak, dibantu lah Pak. Pihaknya berharap sungai tersebut dapat dinormalisasi mengingat setiap tahun menjadi langganan banjir. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, mengantisipasi datangnya musim hujan, ratusan anggota TNI turun ke Pasar Rembang membersihkan sampah dan gorong-gorong saluran air. Pasar Rembang menjadi sasaran kegiatan karya bakti, di mana banyaknya sampah di pasar jika tak dibersihkan bisa berakibat banjir. Selain bersih-bersih sampah, gorong-gorong pun tak luput dari pembersihan, sebab gorong yang mampet disinyalir sebagai awal timbulnya banjir. Komandan Kodim 0720 Rembang Letkol INF Yudi Yahya menuturkan, ada 250 prajurit yang diturunkan untuk membersihkan Pasar Rembang. Selain sebagai langkah pencegahan terjadinya banjir, kegiatan bersih-bersih juga sebagai upaya agar pasar semakin ramai pengunjung. Ya, datangnya musim penghujan, beberapa kabupaten ada banjir dan sebagainya, kita melakukan tindakan pencegahan. Semoga dengan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kodim 0720 Rembang ini tidak ada banjir, kemudian wilayah Rembang bersih, kemudian semakin hijau. Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Rembang P3R Sutono mengapresiasi kegiatan tersebut karena membantu pedagang menyambut awal musim penghujan. Kami selaku pedagang mewakili mengucapkan terima kasih atas kegiatan hari ini. Di antaranya adalah dua hal, yang pertama kebersihan, kemudian yang kedua adalah penyerahan sembako. Mudah-mudahan di dalam kegiatan dua hal tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya pedagang pasar. Sangat-sangat berterima kasih atas kegiatan hari ini. Setelah adanya kegiatan ini, para pengunjung dan pedagang lebih peduli terhadap kebersihan Pasar Rembang. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, 106 hektar hutan lindung di kaki Gunung Slamet yang berada di Brebes mengalami kerusakan parah akibat alih fungsi hutan lindung. Untuk merehabilitasi kerusakan hutan lindung ini, Perhutani KPH Pekalongan Barat bersinergi dengan Kodim 0713 Brebes dan Pemkab setempat melakukan penanaman lanjutan. Dengan menggunakan kendaraan motor. Hutan lindung seluas 106 hektar di lereng Gunung Slamet, Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampok, Brebes, yang mestinya berisi untuk resapan air, saat ini kondisinya gundul akibat alih fungsi lahan. Sedang untuk merehabilitasi kerusakan hutan lindung, Perhutani KPH Pekalongan Barat bersinergi dengan Kodim 0713 dan Pemkab Brebes melakukan penanaman lanjutan. Bandang. Tapi kalau gundul begini sangat berbahaya, sehingga kena bahu-membahu, baik itu Forkopimda dari TNI, Polri, Pemda, kemudian kehutanan, relawan dan masyarakat sekitar sini, kita berupaya untuk mengembalikan hutan lindung ini kembali ke semula. Ke depan akan ditata lebih baik untuk masyarakat yang ingin bercocok tanam, nanti akan disiapkan oleh perhutani di daerah yang lahan produksi. Lebih maksimal, lebih legal, dan lebih panjang untuk masa depan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar Dawuhan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah DLHPS Brebes, Laude Ariswindar mengatakan, kegiatan penanaman ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya yang menanam 4.400 spesies di lahan hutan lindung seluas 20 hektar. Dan kali ini ditanam kembali sebanyak 2.500 spesies pada lahan seluas 5 hektar. Terdiri dari 1.500 batang pohon suren, kemudian 500 batang pohon kopi, dan 500 batang pohon buah-buahan, ada sirsak, dan lain sebagainya.
Dan ini upaya dari pemerintah daerah bekerja sama sinergi dengan TNI, Polri, dan juga masyarakat tentunya. Tadi disampaikan oleh Pak Dandim bahwa tagline-nya adalah gerakan gotong royong dengan tangan Tuhan. Setelah penanaman tersebut akan dilakukan pengawasan bersama dengan melibatkan Perhutani, TNI, Polri, dan masyarakat sekitar hutan. Dari Brebes, Kusfadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, The Nine Kusuma Jaya Basketball League KJBL kembali digelar untuk menjaring atlet muda. Kompetisi ini disiapkan atlet untuk melaju ke ajang daerah maupun nasional. Ajang bergengsi kompetisi basket antar pelajar Kusuma Jaya Basketball kembali digelar. Bertajuk The Nine KJBL, gelaran ini dimaksudkan menjaring talenta muda olahraga basket di Pati lintas usia. Ajang tersebut diikuti oleh 55 tim dari sekolah maupun akademi basket. Tercatat ada 3 tim kategori SD kecil, 8 tim dari kategori SD besar, 6 tim kategori newbie SMP putri, 5 tim kategori newbie SMP putra, 10 tim kategori SMP putra, 8 tim kategori SMP putri, dan 10 tim kategori SMA putra, serta 8 tim kategori SMA putri. Capaian ini merupakan paling tinggi sejak digelarnya KJBL perdana pada tahun 2013 yang diikuti 20 tim. Diki Satria Nugraha selaku koordinator pertandingan The Nine KJBL sekaligus Ketua 1 Perbasi menuturkan, ajang ini turut menyiapkan bibit-bibit muda yang diharapkan dapat melaju ke tahap Popda maupun Porprov 2027 mendatang. Ya, paling enggak secara kuantitas dulu, dari peserta yang ada, berarti ada sekitar 500 sampai 1000 atlet basket di Kabupaten Pati itu sendiri, dan insya Allah nanti atlet itu sendiri, atlet pelajar itu sendiri yang nantinya akan menjadi masa depan atlet bola basket di Kabupaten Pati. Ini nanti menjaring berapa kategori dan apa saja kategorinya? Kita ada 8 kategori, ya, dari masing-masing kategori itu kita akan mengambil 3 juara 1, juara 2, dan juara 3. Dari kategori SD kecil, SD besar, newbie putri, newbie putra, SMP putri, SMP putra, SMA putri, dan SMA putra. Sementara itu, Selvi, salah satu orang tua peserta lomba, mengaku dengan adanya kejuaraan basket The Nine KJBL telah merasakan berbagai manfaat bagi putranya. Mungkin karena kita lintas antar kota, mungkin kita bisa kenal teman dari daerah lain. Juga untuk tubuh, mungkin kesehatan juga baik. Ini putranya sudah ikut ini sejak kapan nih, Bu? Kelas 3 mulai ikut basket. Selvi berharap ke depan KJBL dapat terus menumbuhkan benih-benih juara dan dapat mengharumkan Kabupaten Pati dengan berbagai prestasi. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita JHI, kami telah merangkumnya dalam Flash News JHI berikut ini. Ketahuan mencuri rokok di sebuah minimarket, seorang pria di kota Semarang diamankan polisi. Dari penggeledahan petugas ditemukan sebuah celurit di dalam tas milik pelaku. 3 juta lebih surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota tiba di gudang logistik KPU Pati. Petugas belum bisa mengecek kondisi lantaran menunggu tahap pengecekan dan pelipatan. Ribuan nyai ikuti petisi pemilu damai Ketua Umum Jamiiyah Perempuan, pengasuh pesantren dan mubalik JPPPM Nyai Haji Hanik Maftuha, menyuruhkan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum 2024. dengan membuat petisi pemilu damai. Ratusan TNI bersihkan Pasar Rembang mengantisipasi datangnya musim hujan. Ratusan anggota TNI turun ke Pasar Rembang membersihkan sampah dan gorong-gorong saluran air. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024 mendatang. Lingkar Media Group membuka polling presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU.
Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Galus Karkinanti beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.